Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari deh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dulu deh. Iya, Pak. Oh, silakan. Duduk. Ya. Iya Pak, kami ini dari Ikatan Pemuda Pelajar Tanan Tofe ya, jalan-jalan ke tempat pembibitannya Bapak yang katanya ini merupakan lokasi pembibitan porang. Ya, seperti itu. Oleh karena itu kami dan teman-teman di sini ingin menanyakan terkait seperti apa ini porang, apa itu porang dan sebagainya. Ya, Iya, jadi langsung. perlu kami sampaikan bahwa kami di sini kurang lebih baru 4 bulan. Kami ingin kembangkan porang ini karena porang ini adalah salah satu tanaman yang lagi viral. Kita biasa nonton di media-media sosial. Itu sangat viral dan ini memang porang ini adalah salah satu jenis umbi-umbian yang sekarang lagi viral dan ini untuk kualitas ekspor. Hampir 90% itu untuk diekspor. Karena tumbuhan umbi-umbian sejenis umbi-umbian ini itu rata-rata seperti Cina, Korea, Jepang dan negara-negara Eropa lainnya itu lagi sengit-sengit untuk bagaimana caranya permintaan porang itu dari Indonesia. Sementara kita sendiri ini petani ini kan belum terlalu banyak yang mengenal, banyak yang belum menanam ini. Kalau porang ini hampir baru 90% itu berasal dari yang dibudidaya itu berasal dari Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat. Nah, inilah yang kenapa kita akan di luar daripada Pulau Jawa ini kita coba mengembangkan. Kami kemarin sudah kembangkan tanaman porang ini di daerah Sulawesi Barat, itu kurang lebih kami sudah tanami sekitar 20 hektar. Dan rencana awal ini kita buat pembibitan di sini. Juga untuk sekaligus menanam, itu kita rencana awal ini sekitar 20-30 hektar. Itu dengan pola kemitraan. Jadi itu pun kita dengan pola kemitraan dengan masyarakat. Nantinya masyarakat ini yang petani jagung tetap dia bertani jagung. Jadi Anda silakan tanam jagung, kami nanti cuma titipkan, selipkan di antara jagung itu porang. Karena tanaman porang ini dia minimal ada pelindung itu 30-40%. Itu harus ada pelindung. Sehingga paling cocok dia di daerah areal petani-petani jagung. Seperti itu. Jadi itu yang kami sampaikan bahwa mudah-mudahan karena ini sebenarnya kami dengar informasi bahwa pemerintah Sulawesi Tengah ini akan mengembangkan porang ini, ya, dia akan mengembangkan porang untuk jangka waktu yang akan datang. Jadi nantinya ini porang yang ada di Sulawesi Tengah ini pemerintah baik itu Bupati Donggala maupun Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang mau terpilih juga ini akan mengembangkan tanaman porang seperti itu. Ya, terus kalau ini kan porang ini apa khususnya kita pemuda ini tidak mengenal apa ini porang. Kok kenapa baru muncul sekarang? Orang tua kita saja juga ya belum mengenal apa ini porang. Kemudian kenapa baru muncul, baru diperkenalkan sekarang seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi begini, porang ini sebenarnya ini sudah kalau di daerah di Jawa ini sudah sejak tahun 80-an dikembangkan. Daerah Pulau Jawa itu sudah sekitar tahun 80-an itu tanaman ini sudah dikembangkan. Cuma memang kita di luar Pulau Jawa baru mungkin 2-3 tahun ini itu kita kembangkan. Nah, tanaman ini yang jadi kendala memang kita sekarang adalah persoalan bibit. Bibitnya di samping agak sulit untuk sementara ini juga harganya cukup mahal. Itu kalau per hektar itu bisa mencapai sampai 100 juta per hektar. Bahkan lebih. Akan ada juga bibit yang dibawa ya. Mungkin sekitar 50-an, 60-an juta per hektar. Inilah yang menjadi satu kendala di masyarakat. Padahal tanaman, tapi harus kita ingat, tanaman ini, kalau kalkulasi kami, karena tanaman ini dua penghasilan. Di samping dia menghasilkan umbi di bawah nanti, itu dia juga bisa menghasilkan istilahnya kalau teman-teman di Jawa katakan kata itu kalau orang-orang Jawa mengatakan buah yang tumbuh di antara selengkangan dahan atau batang, itu namanya kata. Nah ini juga katanya ini sekarang ini lagi mahal sekali karena orang menjadikan bibit. Jadi kalau kami kalkulasi itu bisa mencapai sampai 3 miliaran per hektar penghasilan selama 2 tahun.
Kalau kita menanam misalnya kita tanam kata itu 2 tahun. Itu minimal 2 tahun itu sudah bisa mencapai 3 sampai 4 kiloan. Kalau untuk di daerah kita, daerah-daerah Sulawesi beda kalau di Jawa. Karena kalau macam di teman-teman di Jawa, petani di Jawa itu ada musim. Ada musim kemarau dan ada musim hujan. Sehingga pada saat musim kemarau itu tidak ada satu pohon pun porang yang ada di permukaan tanah. Kalau yang tidak mempergunakan sprinkler untuk air. Tetapi kalau di daerah kita Sulawesi yang memang curah hujan tinggi dan di samping itu kita tidak mengenal ada namanya cuaca musim kemarau 6 bulan, itu bisa mencapai 3 sampai 4 kilo. Itu yang kita dan itu hasilnya itu bisa mencapai 3 miliaran kalau hitungan kami ya. Seperti itu. Sehingga banyak sekali pejabat-pejabat, petani-petani yang punya duit yang mengembangkan tanaman ini. Kami di sini saja ini sudah berapa? Hampir bilang setiap hari kedatangan tamu yang bertanya tentang orang, tanya ambil bibit di mana, bagaimana cara pembibit. Maka ya itulah kita bersama-sama mencarikan solusi bagaimana petani mendapatkan bibit yang gampang dengan harga yang murah. Itu yang kehadiran kami seperti itu. Lagi pula kalau nanti ada petani yang tidak mampu membeli bibit, maka kami siapkan bibit. Kita kerjasama dengan pola kemitraan. Nanti sistem pola kemitraan itu kita sudah atur. Bagaimana sistem yang jelas, pola kemitraan itu sangat menguntungkan untuk petani-petani yang ada di daerah Kabupaten Donggala ini, tepatnya di Desa Wani, Kecamatan Tanah Tokea, seperti itu. Yang ingin kami tanyakan juga terkait dengan tadi kan Bapak bilang bahwa ini akan dimanfaatkan misal katanya dan juga merupakan tanaman umbi-umbian gitu. Tapi untuk hasilnya itu nanti itu akan digunakan untuk apa gitu Pak? Hasil dari pertanian porang ini sendiri. Jadi begini, untuk tanaman porang ini sebenarnya kegunaannya itu banyak sekali. Jadi tanaman porang ini kegunaannya banyak sekali. Di samping pertama untuk bahan makanan. Jadi makanan kegunaannya dia jadi makanan. Kalau di daerah-daerah Cina, Korea, Jepang itu makanan pokok. Kalau kita kan padi, beras. Di sana itu porang. Itu yang kalau di daerah sana. Yang kedua, di daerah dia juga untuk kebutuhan obat-obatan, kosmetik. Itu dia untuk pembuatan kosmetik, seperti obat-obatan, kosmetik. Terus itu dia untuk lem pesawat terbang. Jadi semua orang yang membuat lem pesawat itu dia untuk campuran lem pesawat terbang. Seperti itu. Dan juga kertas. Orang yang pabrik kertas itu menggunakan porang untuk pengeras. Sehingga itu kertas-kertas itu juga menggunakan porang. Seperti itu. Jadi itu barangkali yang kegunaan-kegunaan, sehingga banyak sekali kegunaan, tidak seperti tanaman-tanaman lain. Itu sedikit sekali kegunaannya, khusus untuk ini banyak kegunaannya. Seperti itu. Iya Pak, terus kalau terkait pemasarannya ini seperti apa? Misalnya kan saya juga nanti sudah terlibat untuk mengembangkan porang ini seperti apa. Kemudian cara penjualannya, cara pemasarannya ini nanti seperti apa? Apakah ada pembeli di Sulawesi Tengah atau cara ekspornya itu seperti apa begitu? Oke Rinda, jadi itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi itu memang banyak. Jadi persoalan porang ini banyak pertanyaan seperti yang Anda tanyakan. Karena begini, ada pengalaman ya. Ada trauma dari tanda petik, ada trauma dari petani-petani kita. Biasanya pemerintah mensuruh, misalnya contoh disuruh tanam jarak. Begitu masyarakat ramai-ramai tanam jarak, misalnya tidak ada yang beli, tidak ada. Begitu disuruh lagi tanam jahe. Begitu tanam jahe mereka tidak ada juga pembeli. Nah ini yang jadi problem juga di porang. Tetapi khusus untuk porang, itu kami sampaikan bahwa persoalan kalau kita tanam hari ini, pemasarannya di mana itu sangat banyak. Di Sulawesi Selatan sekarang, itu kalau tidak salah ada 5-10 pabrik sekarang yang pabrik pengolahan porang di sana. Termasuk yang paling dekat dengan kita di sini kalau kita lewat darat itu di daerah Pindrang di Supa. Itu ada pabrik. Ada juga di Goa, di Makassar, kota Makassar juga ada 3 pabrik. Ada di Takalar, ada di Sidrap, dan berapa banyak daerah yang ada pabrik di sana. Sehingga kita tidak terlalu pusing persoalan itu. Terus yang kedua, kalau misalnya hari ini saja ada petani yang punya umbi porang, maka kami siap membeli. Bahkan kami rencana ini, karena ini kan kita membangun pabrik.
ini bisnis yang sangat sangat menjanjikan membangun pabrik porang. Cuma bagaimana caranya kita mau bangun pabrik kalau petani belum tanam porang? Kita tanam porang dulu. Kita, kalau kami sih sendiri siap akan membangun pabrik. Bahannya ini investasi yang sangat bagus menurut kami. Cuma persoalannya kalau kita tidak tanam porang ini, bagaimana kami bangun pabrik itu sebenarnya. Sehingga kita jangan khawatir persoalan itu. Kami hari ini siap untuk persoalan itu. Jadi kami sampaikan edukasinya ke masyarakat, kita jangan khawatir lah persoalan pemasaran. Karena kalau persoalan pemasaran di Jawa, kita kan dekat dengan Pantoloan. Ini dari sini kurang lebih 2 kilo sudah pelabuhan. Di Surabaya itu ratusan pabrik. Untuk Jawa Timur saya itu ratusan pabrik yang ada di sana. Nggak kita beli, kalau macam saya sekirim ada masyarakat yang mau tanam hari ini, saya beli. Setelah itu saya bawa pergi ke Surabaya. Kalau terlalu jauh ke Sulawesi Selatan. Seperti itu, Dinda. Oke Pak, saya mau bertanya. Berapa lama porang ini baru panen? Oh iya. Tanaman porang ini itu ada berapa kriteria. Maksudnya gini, ada porang, ya, ada porang yang itu tergantung dari bibit yang kita mau tanam. Kalau misalnya kita mau tanam seperti misalnya tanaman ini spora, ada yang sebelah sini spora itu dari bunga, itu bisa sampai mencapai 3 tahun, itu baru mencapai 3 sampai 4 kilo. Kalau misalnya yang seperti ini yang dari kata, itu bisa mencapai 2 tahunan, baru bisa mencapai 3 sampai 4 kiloan. Ada juga dari umbi. Umbi itu tergantung. Ada umbi yang utuh kita tanam yang misalnya kira-kira kalau 1 kilo dia naik 5 atau naik 3, itu kurang lebih sekitar 1 musim sudah bisa mencapai 3-4 kilo. Ya, seperti itu. Jadi ada juga bahkan kalau yang agak besar itu cepat dia. Itu sudah bisa mencapai. Cuma harus kita ingat bahwa porang ini, tanaman porang ini ada 2 penghasilan yang kita bisa dapatkan. Pertama yang kita dapatkan itu dari umbi, itu ada nilainya, itu kita akan jual. Terus ada juga dari penghasilan katanya atau buah yang di daerah Selangkangan Batang itu tuh, dan itu juga cukup mahal. Sehingga tadi saya katakan bahwa kalau porang itu 2 penghasilannya, dia di atas dan di bawah, itu bisa mencapai 3 miliaran lah. Kita itu kalkulasi bisa mencapai 2 sampai 3 miliar per 2 tahunan. Kalau kita rawat dengan bagus ya, seperti itu. Sehingga kalau kita berapa banyak tergantung dari buah. Nah, itu juga kita juga harus mengingat bahwa masing-masing bibit itu masing-masing nilainya itu agak berbeda-beda. Mungkin spora berbeda, agak murah, kata juga lebih murah, tapi kalau misalnya umbi mungkin agak mahal. Seperti itu, tergantung kita mau tanam yang mana. Seperti itu, Dinda ya. Seperti itu. Lupa. Ada kopi. Minta tolong dulu, Dinda. Ada kopi tadi sudah buat kita apa namanya? Kopi ke semua. Oke, mari kita minum kopi dulu. Mantap. Silakan di Dinda. Ya. Wah, rasa kopinya seperti mau kopi nangkau dengan isi. Nikmat ya kopinya ya. Iya. Ini kopi dibuat dengan bidadari dari surga. Masya Yang Allah. kedua, kopi ini dibuat orang-orang yang 5 waktu sholatnya. Masya Allah. Sehingga nikmatnya memang beda dengan orang yang tidak pernah sholat membuat kopi dengan orang yang suka sholat 5 waktu. Salah ya? Iya. Sore-sore minum kopi tuh di pertengahan perkebunan porang. Rasanya nikmat banget. Ya, saya mau bertanya Pak tentang tanaman porang ini. Apakah tanaman porang ini bisa ditanam di mana-mana saja atau ada tanah khusus untuk porang, Pak? Oke, sebelum kita jawab kita minum kopi dulu. Oke ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi banyak juga pertanyaan teman-teman baik di YouTube atau di media-media lain itu mempertanyakan apakah porang ini yang seperti adik katakan, apakah porang ini maksudnya dia tumbuh di model tanah yang seperti apa? Maka jawabannya kalau tanaman porang ini tumbuh di tanah-tanah yang
kalau kami sudah melihat di tanah berbatuan juga bagus, tidak ada masalah, tanah yang gembur juga bagus. Cuma yang perlu kita ingatkan, kalau dia dataran yang agak rendah seperti daerah area persawahan misalnya yang rawan tergenang air, maka kita wajib itu buat satu bedeng-bedeng. Jadi kita buat perbedeng. Kenapa kita buat bedeng? Supaya dia nanti pada saat dia sudah keluar umbi itu dia tidak terendam oleh air. Karena kapan dia terendam air? Ya pada umumnya lah yang namanya jenis tanaman umbi-umbian itu pasti akan rusak. Nah, kalau untuk di area pegunungan tidak perlu kita bedeng-bedeng, tetapi untuk mengemburkan tanah bagus. Tapi kalau persoalan bentuk tanahnya itu tidak ada masalah. Karena ada jenis-jenis porang yang di daerah kita yang tumbuh yang sejenis dengan porang seperti yang banyak di sini itu iles-iles dengan suek itu tumbuhnya sangat luar biasa. Itu tanpa kita pernah rawat, kita tidak pernah pupuk, bahkan kita tebang kalau ada, tapi dia juga tumbuh dengan subur. Padahal itu satu jenis, sehingga kita menganggap bahwa porang ini dia juga bisa tumbuh sebagus dengan tanaman-tanaman yang sejenisnya seperti iles-iles, suek dan walur seperti itu. Jadi jangan takut, kita sudah coba. Jadi ada juga pertanyaan biasanya dia tanya, bagaimana dengan pH tanah? Maka ya sebenarnya dia bisa di mana saja. Tapi yang bagus pH tanah itu diantara bermain diantara 6 dan 7. Itu yang bagus tanahnya. Bahkan lebih itu lebih bagus lagi. Karena semakin bagus pH tanah, semakin cepat pertumbuhannya. Begitu juga MDPL-nya. Persoalan MDPL itu ada katakan dia harus di daerah ketinggian, itu tidak perlu. Buktinya di daerah kami yang di Sulbar itu, yang di daerah Kesuluang itu dia cuma sekitar 30 meter dari pinggir laut. Itu tumbuh subur. Di daerah gunung jauh lebih bagus. Seperti jadi persoalan pH tanah dan MDPL tidak usah kita pusingkan. Yang penting sekarang ini niat kita bagaimana tanam porang dulu. Karena kalau kita tidak tanam porang, kita akan ketinggalan kereta. Sekarang ini aja masyarakat yang mulai menanam porang. Kita selalu cuma bertanya, itu tanaman apa? Kalau ini selalu banyak pertanyaan begitu. Yang utama kita tanam dulu. Kita punya keyakinan dulu bahwa kalau saya tanam porang ini, saya minimal akan menjadi petani. Minimal saya menjadi petani porang yang sukses. Saya tidak ingin menjadi buruh terus. Saya ingin menjadi juragan di kampung sendiri. Caranya bagaimana? Tanamlah porang. Seperti itu. Ya, Pak, saya mau bertanya masalah tanaman ini kan. Apa hamanya tanaman ini, Pak? Soalnya di sini banyak babi hutan kan? Ya. Seperti babi, burung-burung semua itu. Ya. Kira-kira itu dapat hama dia juga, Pak? Iya. Jadi begini. Kalau persoalan hama seperti macam hama babi hutan di sini, kayaknya kalau untuk babi hutan, tapi memang sebaiknya kalau kebun itu kita pagar. Tapi kalau untuk hama babi, sepengetahuan kami itu babi tidak akan mengganggu tanaman ini karena tanaman ini dia gatal. Itu tanaman ini dia umbinya itu gatal sehingga babi tidak berani makan. Tapi biasanya itu kalau datang babi dia garu, dia bongkar. Seperti itu. Begitu juga tikus. Sehingga tanaman ini betul-betul tanaman yang menurut kami itu tanaman tahan banting. Dia tidak dimakan oleh babi, tidak dimakan oleh tikus dan sebagainya. Kalau hamanya sih paling di daun. Kalau di umbi itu kayaknya selama ini pengetahuan kami agak jarang sekali ada hama kalau di bagian umbi. Tapi untuk di daun itu ada hama. Ada seperti hama itu yang utama yang banyak makan daun itu. Ada hama-hama yang kayak itu, kalau di sini orang bilang apa? Ulat bulu. Iya. Tapi dia tidak gatal warna hitam. Oh, itu cepat sekali. Itu hama aja, tapi kalau hama yang seperti itu gampang sekali. Jadi kita cuma butuhkan itu karena kita minimal kita pemupukan dan obat-obatan itu jangan dari kimia. Jangan pupuk kimia kita, tapi organik. Kita semua pakai organik. Misalnya sekarang ada hama yang menyerang kita di daun. Maka yang kami lakukan selama ini sama teman-teman petani porang yang ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan mungkin di Indonesia itu kita pergunakan tembakau dengan bawang putih. Kita pergunakan bawang putih dengan tembakau untuk menyerang. Jadi kita semprotkan. Jadi dosisnya itu terserah kita. Setelah itu kita semprotkan ke daun-daun. Insya Allah dalam waktu 1 kali 24 jam dia akan hilang dan akan mati. Seperti itu. Jadi itu tidak perlu terlalu harus memakai pupuk ini biaya besar, tidak perlu, atau
racun-racun hama tidak perlu, cukup tembakau. Jadi tembakau kita rendam dengan bawang putih, setelah itu kita semprotkan, insya Allah aman dari. Dan ini kita sudah coba kemarin, kita biarkan sapi untuk makan, ternyata sapi juga tidak makan dia punya daun. Begitu juga dengan kambing. Daerah sini kan saya tahu ini banyak kambing dengan sapi yang kayaknya saya lihat di sini dilepas saja, sehingga masuk di kebun-kebun. Tapi kami kemarin coba untuk kasih makan sapi, kita biarkan, ternyata sapi tidak makan, kambing juga tidak makan dia punya daun. Seperti itu. Jadi itu untuk hamanya, Dinda, ya. Saya kira itu. Ya Pak, saya mau bertanya. Kira-kira cara penanamannya ini bagaimana? Apakah dia berjarak atau dia sembarang saja ditanam? Oh iya, jadi pertanyaannya mungkin seperti ini. Bagaimana berapa jarak penanaman tanaman ini? Jadi perlu kita sampaikan bahwa untuk penanaman yang itu macam-macam, tergantung dari teman-teman. Tapi yang kami lakukan di sini itu jaraknya kita itu ada yang 80 kali 30, 80 cm kali 30 cm. Ada juga teman-teman yang 60 kali 25. Itu tergantung dari luas tanah yang ada, yang kita punya. Kalau kita misalnya, jadi ada dua keuntungan, masing-masing punya keuntungan. Kalau kita jaraknya agak rapat misalnya taruhlah 80 kali 70, 80 kali 30. Itu sama dengan tanaman jagung misalnya. Ya. Maka yang kita dapat keuntungan dari itu, bahwa pada saat dia sudah umur 4-5 bulan, sudah proses mungkin pertumbuhannya mungkin sudah mencapai setengah meter, maka biasanya dia akan rapat dia punya daun, sehingga gulma-gulma yang ada di bawah pohon porang itu akan hilang dengan sendiri, akan mati dengan sendirinya. Tetapi ada juga teman-teman yang misalnya dia jaraknya 50 cm kali 1 meter, boleh juga. Cuma yang kendalanya juga, cuma dia memang agak cepat membesar dia punya umbi. Tetapi persoalannya kita akan setengah mati nanti pada saat proses pembersihan gulma atau rumput-rumput yang ada, agak setengah mati kita. Seperti itu, sehingga terserah nanti mau jaraknya berapa, terserah, tapi yang jelas minimal ya 25 cm jarak satu dari tanaman porang yang satu ke tanaman itu 25. Nanti kita buatkan bedeng-bedeng itu jarak-jarak yang 70 boleh 80. Jadi 1 hektar itu, hitungan kami 1 hektar itu bisa mencapai sekitar 40.000 pohon. 1 hektar itu bisa mencapai 40.000 pohon per hektarnya. Itu untuk tanaman porang. Yang ideal seperti itu. Tapi itu tergantung dari adik-adik sekalian atau para petani yang ada mau jarak bagaimanapun, tidak ada problem. Pak, saya mau bertanya nih. Ya, silakan. Bagaimana mendapatkan bibit porang ini bagi orang yang tidak mampu begitu, Pak? Jadi memang begini. Jadi terima kasih banyak, Dinda. Jadi kendala kita memang petani-petani yang ada di luar Sulawesi itu persoalan bibit. Itu banyak sekali bagaimana cara mendapatkan bibit ini dengan harga yang memang kalau dengan harga sekarang itu per hektar itu bisa mencapai 80 sampai 100 juta bibit yang dari kata ya. Kalau umbi mungkin lebih jauh lebih mahal lagi kalau persoalan itu. Tetapi sebenarnya di daerah kabupaten pemerintah setempat ini seperti di daerah kabupaten, provinsi itu sekarang lagi menggalakkan ini. Kalau tidak salah tahun ini 2021 itu di Kabupaten Donggala, pemerintah Kabupaten Donggala itu ada pengadaan bibit porang tahun ini. Maka yang utama kita lakukan bagaimana kita buatkan satu proposal atau kelompok, kita buat kelompok untuk meminta kepada pemerintah setempat untuk bagaimana mendapatkan bibit. Itu kalau mau dapat bibit ya, kita melalui prosedur kita buat ke pemerintah. Karena kalau di Sulawesi Tengah ini saya dapat informasi karena kemarin sudah ada juga kepala dinas perkebunannya, ada beberapa kepala dinas datang kemari itu dalam rangka melihat-lihat tanaman porang ini di pembibitan ini. Itu tahun 2021 kalau tidak salah itu ada pengadaan bibit porang. Maka yang kewajiban kita ini coba kita berkomunikasi dengan bapak kepala dinas atau kepala dinas setempat yang menyangkut persoalan pengadaan bibit porang ini. Tapi itu salah satunya. Atau yang kedua ya itu tadi ada sistem bagaimana
Kalau yang kami lakukan di sini kurang lebih kita tanam awal ini 20 hektar itu sistem kemitraan. Sistem kemitraan itu kita bersama-sama dengan petani pemilik lahan. Dia tanam petani jagung, dia tanam jagung, kita tanam di sela-sela jagung itu kita tanami porang dengan sistem pembagian kita sudah atur. Kita bikin kontrak bagaimana model yang jelas jauh lebih besar penghasilan yang kita berikan daripada petani jagung atau petani apa saja seperti itu. Jadi untuk sementara yang kita bisa bantu untuk masyarakat yang ada di sekitar Desa Wani ini. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin yang terakhir ini, Pak. Bagaimana caranya Bapak ini bisa memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya wilayah Sulawesi Tengah ini sendiri terkait minat mereka untuk mengembangkan porang ini, gitu. Ya, jadi sebenarnya begini, tujuan kami di samping mau datang kemari buat pembibitan ini sekaligus kita akan kerjasama dengan masyarakat buka lokasi yang ada di sini. Kita juga ingin, sebenarnya cita-cita kami ini teman-teman yang ada di sini menginginkan itu kita ingin menjadikan Desa Wani ini, ya Desa Wani Kabupaten Donggala ini menjadikan salah satu destinasi wisata yang pertama di Indonesia Timur. Jadi kami nanti akan menjadikan destinasi wisata di sini. Kami nanti akan buat berapa hektar ini kita pakai paranet, pakai besi baja ringan semua. Itu ada berapa hektar. Jadi nantinya kalau dia sudah besar itu akan menjadikan wisata-wisata religius, wisata apa saja yang jelas wisata porang. Nah, itu yang motivasi kita kepada masyarakat bahwa yang penting ada kemauan. Yang penting dulu punya kemauan untuk menanam. Karena kalau kita tidak punya kemauan, tidak ada gunanya. Kemauan dulu dan betul-betul ingin menanam porang, maka semua akan dimudahkan. Kami akan membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk mengadakan bibit, maka kita akan bantu dengan pola yang banyak macam polanya. Apa membeli bibit dengan kami, terus apakah nanti kerjasama persoalan model-model kemitraan dan sebagainya, banyak model. Cuma yang pertama yang harus kita tahu, masyarakat di sini ini, adik-adik sekalian ini yang harus menjadikan motor. Adik-adik semua ini harus menjadi motor di masyarakat Wani ini. Harus pergi sampaikan ke petani-petani bagaimana manfaat porang ini, berapa penghasilan yang kita dapatkan dari porang dibandingkan kita tanam yang tanaman lain. Seperti itu. Sehingga ini menjadi satu perbandingan nanti buat petani, karena terus terang ini banyak orang tidak kenal apa itu porang. Seperti itu dari pertanyaan-pertanyaan adik-adik tadi itu porang untuk apa? Kalau kita menanam porang setelah kita berhasil mau jual di mana? Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan karena ada tadi sudah bertanya dan kami sudah memberikan jawaban. Itu menjadikan PR buat adik-adik semua. Apalagi adik-adik ini semua ini kan ada dari sekumpulan adik-adik mahasiswa dari beberapa jurusan dan sebagainya. Nah, ini punya peran di masyarakat. Saya paling suka dan senang kalau macam ada yang masih muda ini yang turun mengedukasi masyarakat mengenai tanaman porang. Karena yakin saja 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan Sulawesi Tengah ini akan menjadi pusat porang di Indonesia. Untuk wilayah Indonesia Timur saya yakini seperti itu. Karena memang daerah ini, saya sudah banyak berjalan, lihat struktur tanah, iklim dan sebagainya. Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala merupakan salah satu tanaman yang menurut saya yang sangat andalan. Bisa kita andalkan karena baik dari pH tanah maupun dari MDPL-nya dan sebagainya itu sangat cocok dan iklimnya sangat cocok di Kabupaten Donggala ini. Jadi seperti itu, sehingga ini yang kita mau edukasi ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan tanaman porang ini satu hal yang cita-cita kami, bahwa kita petani yang selama ini dikatakan kalau seorang petani itu hidup di daerah kemiskinan, tidak mampu dan sebagainya. Kita merasa malu kalau orang tua kita petani. Tapi dengan porang ini nantinya kita harus bangga sebagai petani porang. Kita akan bisa menjadi juragan di kampung kita sendiri. Saya punya keinginan seperti itu. Kalau kita menanam porang, tanaman porang ini adalah tanaman yang betul-betul jauh lebih baik dibandingkan tanaman-tanaman yang lain.
karena penghasilannya jauh berlipat-lipat penghasilan dibandingkan tanaman lain. Oke, saya kira itu Dinda. Jadi kerja yang kalian semua untuk itu. Jadi satu hal sebelum kita tutup pertemuan ini adik-adik kedatangan, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik datang di sini, datang mau silaturahmi, mau bertanya-tanya tentang porang, itu yang sangat luar biasa. Itu juga yang jarang dimiliki oleh pemuda-pemuda di daerah-daerah lain, tetapi adik-adik datang ke sini untuk mempertanyakan ini. Alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur adik-adik sudah mau datang. Kita sering-sering. Jadi nanti kalau ada petani yang bertanya, adik-adik tidak tahu, boleh kita rame-rame nanti kita sama-sama untuk membahas bagaimana itu tentang porang. Saya kira seperti itu. Iya, oke. Kami juga ucapkan terima kasih Pak. Seharian tadi kita sudah tanya jawab terkait porang ini seperti apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih terkait porang ini itu seperti apa. Insya Allah kita yang muda-muda di sini juga bisa membantu Bapak untuk mengembangkan porang ini bisa menjadi khususnya di Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala ini menjadikan penghasil porang terbaik. Ya, oke, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Sulteng. Salam.